Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih Bapak telah menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran kelima kelas 8 SMP Negeri 1 Atap Lamawolo dengan tema Suara Demokrasi. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat mewawancarai Bapak berkaitan dengan suara demokrasi. Menurut Bapak, demokrasi itu seperti apa? Demokrasi itu menurut saya secara pribadi itu sebagai sebuah momentum untuk kita sebagai rakyat Indonesia melaksanakan pemilihan, baik pemilihan di mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah juga pilkadanya sendiri. Jadi demokrasi itu pada dasarnya kita melaksanakan sebagai satu sarana untuk kita melaksanakan kedaulatan rakyat kita. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Bapak, kira-kira dalam pemilu tersebut, teknis atau tahapan apa saja yang harus kita lalui agar pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman? Ini masuk ke teknis nih, ya. Teknis pemilu. Nanti baru saya jelaskan karena sudah disampaikan ibu guru kalian tadi berkaitan dengan kalian pemilihan OSIS ya. Jadi yang pertama teknis selama kami bekerja di bagian teknis di penyelenggara pemilu itu kalau dari tingkat KPU sendiri tahapan pertama itu mereka kemudian merencanakan anggaran untuk pemilu. Jadi kalau adik-adik mau melaksanakan pemilihan OSIS, maka mesti harus ada anggaran untuk adik-adik nanti sebagai panitia. Kemudian tahapan itu setelah perencanaan anggaran, kemudian dibentuklah peraturan-peraturan tentang pemilihan, peraturan tentang pemilihan. Selanjutnya tahapan berikut itu adik-adik kita memilih atau membentuk panitia pemilihan. Kalau KPU punya nanti yang KPU akan membentuk PPK, PPS sampai pada tingkat yang terakhir KPPS. Jadi nanti terkait dengan pemilihan OSIS itu sepulangnya dari sini teman-teman harus kemudian membentuk panitia kecil, panitia pemilihan OSIS. Setelah pembentukan panitia pemilihan, kemudian tahapan kalau dalam pemilu ada namanya pengelolaan data pemilih. Pengelolaan data pemilih istilahnya pemutakhiran, artinya data pemilih itu benar-benar akurat dikelola. Pengelolaan pertama, kemudian kita sebelum menentukan DPT kita melalui tahapan-tahapan. Pertama, data pemilih potensial itu kita kelola, data pemilih potensial kita kelola, lalu dijadikan data pemilih sementara. Dari daftar pemilih sementara itu kemudian dikelola lagi, lalu disebut namanya nanti data itu jadi data pemilih sementara hasil perbaikan. Tahapannya begitu. Jadi dari DPS daftar pemilih sementara jadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Setelah daftar pemilih sementara hasil perbaikan itu dikelola lagi, lalu nanti kita tetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Jadi tahapan pemilunya seperti itu. Dan nanti kalau nanti pemilihan OSIS yang jelasnya pemilih itu dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kelas 7 sampai kelas 9. Nanti teman-teman yang masuk dalam panitia itu
nanti panitianya satu saja ya. Atau kalau pemilu itu kan nanti yang melaksanakan pemilihan itu KPPS. Kalau kita pilkada nanti 27 November itu KPPS, bukan PPS-nya. Jadi kalau di OSIS satu panitia saja ya, panitia pemilihan. Hingga teman-teman yang terpilih sebagai panitia pemilihan OSIS nanti, teman-teman akan mengelola data. Jadi data pemilih mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Data pemilih dari kelas 1 sampai kelas 3. Bedanya tidak ada perubahan, yang jelas teman-teman data teman-teman punya dari kelas 1 sampai kelas 3 data tidak akan pernah berubah. Maka pemilu ada pengelolaan data pemilu beda dengan yang di OSIS ya. Jadi satu kali saja kelola juga bisa langsung ditetapkan sebagai DPT kalian untuk memilih ketua OSIS. Kalau di pilkada atau pemilu punya beda, karena ada yang pergi merantau ya, kita kelola terus, tahapannya panjang. Tapi kalau di OSIS punya tahapannya biar satu kali saja juga tidak apa. Intinya teman-teman data, teman-teman punya pemilih di kelas 1 sampai kelas 3 itu semuanya harus masuk di dalam itu. Tapi kalau untuk proses yang lebih bagus lagi, nanti teman-teman kelola data itu setelah didata semuanya, umumkan dulu sebagai daftar pemilih sementara, sehingga yang belum ada nama di dalam lakukan cek, masing-masing siswa cek namanya. Kalau belum ada, lapor ke panitia supaya nanti didata lagi dan ditetapkan sebagai DPT. Begitu. Itu tahapan sudah ke pemilih. Setelah DPT ditetapkan, teman-teman membuka pendaftaran calon. Kalau dari pemilu pilkada punya agak berbeda, diajukan partai, ada yang independen, prosesnya panjang. Tapi kalau kalian punya, kalian bisa sesuaikan dengan keadaan di sekolah. Jadi mungkin kita ambil saja contoh-contoh yang terjadi di sini, pemilihan kepala dusun saja lah. Nanti teman-teman sebagai panitia OSIS, nanti mereka ini panitia juga. Nanti teman-teman jadi panitia OSIS melakukan penjaringan. Nah, ini pilih ketua saja atau wakil? Ketua dan wakil. Maka paket ya. Iya, paket. Nanti teman-teman melakukan penjaringan calon. Siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi wakil. Jadi mungkin paketnya ini ditentukan oleh, atau pemilihan calon ketua dulu, bakal calon. Jadi prosesnya bakal calon, pemilihan bakal calon ketua OSIS, lalu pemilihan bakal calon wakil, atau langsung gandeng memang. Jadi nanti prosesnya yang menjadi ketua mencari sendiri wakilnya atau langsung pasang. Oh, oke. Berarti nanti kita proses penjaringan habis. Jadi pada saat proses penjaringan itu, teman-teman panitia sampaikan persyaratan menjadi calon. Misalnya calon ketua OSIS harus kelas berapa. Yang jelas kalian bersekolah berarti taat kepada Pancasila, itu persyaratan umumnya itu. Taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara dan Proklamasi dan seterusnya. Itu yang jelas itu. Sehat jasmani dan rohani. Kalau mau pakai surat kesehatan juga boleh-boleh saja. Intinya teman-teman panitia bersepakat peraturan apa saja yang teman-teman harus sampaikan ke bakal calon. Ini persyaratannya itu sehat jasmani rohani itu penting sekali, karena dia memimpin kalian di sekolah, maka dia harus sehat-sehat selalu. Itu tahapan penjaringan. Jadi pada saat penjaringan sampaikan saja persyaratannya dulu, lalu kalian jaring ketua dan wakilnya. Setelah penjaringan ini mereka masuk. Kalau di pilkada atau pemilu, mereka
calon yang bakal calon itu memasukkan persyaratan. Kalau di OSIS mungkin ada atau tidak? Ada persyaratan, ada. Misalnya pas foto itu kan salah satu persyaratan. Jadi mereka masukkan persyaratan administrasinya, nanti kalian sabar persyaratan administrasinya apa saja, nanti tanya ke ibu guru atau kalian punya guru dua itu yang PPS itu persyaratan administrasi, ada surat pernyataan apa begitu, mereka masukkan semua yang pasangan calon tadi pakai kan, ketua dan wakil satu pakai jadi pasangan calon, masukkan persyaratan, panitia verifikasi persyaratan administrasi. Setelah verifikasi, kemudian dalam masa tahapan verifikasi itu yang belum memenuhi persyaratan, teman-teman sampaikan ke yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan yang mereka belum penuhi tadi, belum ada tadi. Teman-teman sampaikan ke mereka supaya mereka siapkan persyaratan itu, supaya pada saat penetapan calon itu mereka persyaratannya sudah terpenuhi. Sampaikan secara pribadi atau umumkan secara umum di sekolah bahwa pasangan calon ini belum memenuhi syarat. Jadi silakan persyaratan yang belum terpenuhi masukkan ke kami panitia mulai hari ini sampai hari apa. Biasanya 3 hari saja. Setelah tadi yang tidak terpenuhi itu mereka masukkan persyaratannya, kemudian diverifikasi lagi. Setelah memenuhi persyaratan, semuanya memenuhi persyaratan, lalu teman-teman panitia menetapkan pasangan calon yang seperti kita punya pilkada kemarin. Setelah mereka verifikasi dari mereka punya persyaratan semua, lalu tetapkan sebagai pasangan calon. Setelah teman-teman tetapkan sebagai pasangan calon, lalu umumkan di sekolah. Jadi di sana kan ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadi umumkan ada di papan pengumuman atau teman-teman panitia masuk ke kelas masih 1, 2 dan 3, umumkan kita punya dari bakal calon tadi sudah ditetapkan menjadi calon itu berapa, siapa saja bisa lihat. Setelah umumkan itu, lalu teman-teman mengagendakan penentuan nomor urut. Jadi undian nomor urut. Undian nomor urut itu misalnya ada 3 pasangan calon. Pasangan calon A, B, C, D, dan E, F. Jadi undang 3 pasangan calon itu untuk hadir di jam ini dan ini, bertemu dengan kalian panitia. Kalau bisa dengan teman-teman, anggap saja pemilih-pemilihmu itu yang kalau di partai-partai mereka pendukung partai itu, supaya ada ini jadi itu. Kalian undi jangan dengan pasangan saja, tetapi dengan disaksikan oleh teman-teman yang lain sebagai pengalaman mereka untuk belajar apa yang kalian lakukan. Undian tergantung urutan undian itu kan paling, kalau 3 pasangan calon berarti nomor 1, 2, dan 3 yang kalian siapkan nomor undian. Kalau sampai 5 berarti nomor undian 1, 2, 3, 4, 5. Nanti urutan undian itu tergantung urutan teman-teman tetapkan mereka jadi pasangan calon. Misalnya Kopong dan Baret urutan 3, maka pada saat undian P naik harus di urutan 3. Susi dengan Mary nomor 1, maka kalian panggil nomor 1 adalah Susi dan Mary. Urutannya sesuai dengan kalian tetapkan mereka jadi calon tadi. Setelah pengundian habis, teman-teman catat nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, lalu umumkan di kelas-kelas. Kalau bisa nanti diatur sedemikian rupa supaya pasangan calon itu kemudian memperkenalkan diri di kelas masing-masing. Karena setelah penetapan itu kan 3 hari kemudian mulai masa kampanye kalau di pemilu itu. Mereka tetapkan hari ini, maka 3 hari kemudian
mereka melaksanakan kampanye pasangan calon. Jadi kalau bisa diatur waktu mereka supaya mereka pakai 3 hari lah, 3 hari atau 1 hari juga bisa, 3 hari, supaya pasangan calon, misalnya ada 3 pasangan calon ini, mereka masing-masing memperkenalkan diri di kelas 1, 2, dan 3. Misalnya pasangan calon 1 jam ini di kelas 1, maka pasangan calon 2 di kelas 2, yang lain di kelas 3, supaya teman-teman pemilih yang teman-teman kelasmu yang sebagai pemilih tadi mereka tahu bahwa oh ternyata Susi dan Barat nomor ini. Bisa ya? Oke. Anggap saya mereka juga ikut kampanye, mereka memperkenalkan diri. Jadi nanti diatur waktu. Setelah itu panitia bakal calon tadi sudah ada nomor kemudian teman-teman nanti melalui bu operator atau yang teman-teman yang bisa, teman-teman bapak ibu guru kalian yang bisa melakukan edit surat suara, edit surat suara foto pasangan calon tadi itu. Jadi pasangan calon Susi dan Barat dalam satu bingkai, Kopon dan Kewa dalam satu bingkai, nanti diedit dan dibuat surat suara. Nanti contoh surat suara itu ambil saja di kalian punya guru PPS itu ada pasti, Pak Beto pasti tahu untuk buat surat suara itu, sehingga nanti diusahakan pemilihannya itu dikemas dengan baik, kita pakai surat suara. Kemarin pakai surat suara itu atau tidak? Surat suara supaya agak baik, sehingga nanti teman-teman panitia punya kemudahan untuk menentukan calon-calon yang terpilih. Juga tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan di situ. Kalau kita pakai jagung punya, misalnya pakai jagung apa semua itu kan orang bisa bawa jagung-jagung yang lain untuk kasih masuk di sana. Bisa ya? Nah, jadi buat surat suara nanti dibantu oleh bapak ibu guru kalian. Buat surat suara nomor 1 pasangan siapa, nomor 2 pasangan siapa, nomor 3 pasangan siapa. Jadi dalam satu surat suara. Kemudian setelah surat suara itu ini disiapkan, karena pilkada atau pemilihan atau pilkada itu beda dengan pemilihan ketua OSIS. Pemilihan OSIS itu sudah jelas pemilihnya pada lingkaran teman-teman saja. Maka teman-teman sudah tahu misalnya ada 100 orang, 100 pemilih, 100 anak di sana. Maka cetaklah surat suara itu 100 saja. Kalau di pilkada dengan pemilu ada penambahan lagi 2 atau 2,5%. Itu mengantisipasi mereka yang tidak terdata di DPT, mereka yang tidak ada nama di DPT. Tapi kalian punya kan, kalian tahu teman-teman kalian sudah pasti di situ. Jadi kalau 100 maka cetaklah 100 surat suara. Bisa ya? Nanti kalau usahakan surat suaranya dicetak sesuai, ada simbol sekolahnya di situ, warna sekolah kan, sehingga ada bagus dipandang di situ. Setelah surat suara dicetak, katakan tadi 100 surat suara, lalu umumkan jadwal pemilihan. Jadi dalam tahapan itu teman-teman langsung buat tahapan dan jadwal. Jadi misalnya tadi tahapan tadi pembentukan panitia sekolah sampai pada pemilihan itu langsung ditentukan memang jadwal. Jangan sampai masuk di tahapan ini baru tentukan jadwal, tapi tentukan jadwal mulai dari pertama tahapan anggaran, tahapan pembentukan panitia, dan seterusnya sampai tahapan pemilihan itu langsung ditentukan harinya memang, supaya teman-teman kerja berdasarkan waktu atau jadwal yang sudah ditentukan. Jadi umumkan waktu untuk pemilihan. Setelah umumkan, jadi kalau misalnya tanggal 10, katakan saya tanggal 10 pemilihan, maka tanggal 6, 7 itu
atau 8 itu teman-teman sudah mulai mempersiapkan perlengkapan pemilihan. Perlengkapan pemilihan. Misalnya kotak suara. Kotak suara satu saja. Beda dengan pemilih kemarin ada 5, misalnya di pemilih kemarin ada 5 kotak suara karena kita pilih presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPD, DPRD kabupaten. Jadi ada 5. Ini untuk pilkada ada 2 kotak, pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati. Kalau di OSIS punya siapkan 1 kotak saja, 1 kotak suara. Siapkan kotak, kemudian alat coblos nanti pakai paku. Jadi paku juga kalau bisa usahakan beli khusus. Paku ada spon untuk kita simpan surat-suara lalu coblos dari atas supaya jangan robek. Meja atau mejanya jangan jadi tergorek. Buat siapkan juga TPS. TPS kalau bisa dibuat ruangan buat seperti yang kita pemilu dengan pilkada itu di tempat TPS-nya itu. Bilik suara dibuat juga. Jadi usahakan 2 bilik lah atau 3 bilik untuk 3 orang sehingga pemilihannya dilakukan agak cepat dan lancar. Itu teman-teman harus siapkan sebelum kita melakukan pemungutan suara. Kemudian dalam pemungutan suara itu juga pemilihan itu teman-teman juga harus sudah persiapkan persyaratan untuk menentukan ini suara sah atau suara tidak sah. Itu disampaikan ke pemilih juga, disosialisasikan ke teman-teman kalian, teman-teman punya teman-teman di kelas. Surat-suara yang sah itu coblos di mana saja. Itu nanti persyaratannya minta bantuan di guru atau nanti kalau bisa nanti di PPS itu pasti tahu persyaratan tentang surat suara sah itu. Yang tidak sah itu seperti apa? Misalnya dia coblos di luar dari semua pasangan calon, itu berarti tidak sah. Atau coblos di antara 2 pasangan nomor 1 dengan nomor 2, tapi kita tidak bisa tentukan ini pada di saat di garis tengah, dan di garis tengah kita tidak bisa tentukan A atau B, maka itu bisa dinyatakan tidak sah. Nanti persyaratannya teman-teman adik-adik ini dua itu pasti tahu semua suara sah dan tidak sah, sehingga nanti saat perhitungan suara itu teman-teman sudah tahu ini suara sah, ini suara tidak sah. Jadi di dalam surat suara itu kan ketua dengan wakil. Jadi dia tusuk di ketua juga sah, dia tusuk di wakil juga sah. Tusuk banyak-banyak tetapi di dalam masih di dalam satu kotak itu juga sah. Itu guru Bapak Ibu guru pasti sudah mengerti semua. Jadi itu teman-teman harus sampaikan ke pemilih di kelas 1 sampai dengan kelas 3 supaya masuk itu mereka coblos yang benar memang yang sama. Bisa ya? Jadi perlengkapannya tadi itu ada kotak suara, surat-suara sudah, kotak suara, bilik suara, alat coblos pakai paku. Dan nanti kalau nanti ada yang coblos pakai rokok berarti itu tidak sah ya, misalnya gitu. Jadi coblos pakai paku saja. Itu perlengkapannya. Kemudian nanti kita masuk ke pemilihan. Kita masuk ke pemilihan, hari pemungutan suara. Hari pemungutan suara teman-teman juga harus tentukan memang kita pemilihan mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Sekolah masuknya jam 7:15 sampai, maka bisa-bisa kita pemilihan jam 10 lah ya.
10 sampai dengan jam berapa. Itu juga harus tentukan memang supaya kita kerja berdasarkan waktu. Misalnya 1 jam atau 2 jam, biasanya 2 jam atau 1 jam, tergantung juga ya. Tapi pada saat itu juga semua murid kan pasti ada sudah ada di sekolah, maka kita pakai waktu yang paling singkat saja supaya cepat, 1,5 jam saja, misalnya 90 menit dari jam 10 sampai dengan jam 11.30. Dari jam 11.30 tepat itu teman-teman harus sudah menutup rapat pemungutan suara. Jadi jam 10 yang sebagai ketua panitia dia membuka pemungutan suara lalu melaksanakan pemilihan. Terus jam 11.30 katakan saya begitu. Itu teman-teman sebagai ketua menutup pemungutan suara. Sudah tutup berarti tidak boleh pilih lagi. Usahakan jangan terlambat. Kalau memang pelaksanaannya jam 10 itu terlambat, tinggal saja hitung waktunya 1,5 jam. Misalnya jam 10 belum dilaksanakan, 10:30 laksanakan, maka hitung 90 menit dari 10:30. Bisa ya? Jangan sampai teman-teman karena patokannya jam 11.30 selesai, tapi pelaksanaannya mulai 10:30, maka teman-teman 11.30 sudah tentu, maka 1 jam saya pemilihan. Jadi hitungnya tetap 1,5 jam. Kalau molor 1/2 jam, maka kalian tambah 1/2 jam di belakang waktu yang terakhir. Setelah tutup, lalu teman-teman melaksanakan penghitungan suara. Hitung. Jadi pemungutan habis, hitung. Jadi 2 agenda yang berbeda, 2 hal yang berbeda. Jadi tadi kan pemungutan suara sudah ditutup. Lalu sebagai ketua panitia membuka rapat pemungutan suara. Jadi nanti teman-teman sekalian belajar untuk membuka rapat pemungutan suara. Rapat pemungutan dan penghitungan. Jadi tidak usah buat sambutan, sampaikan saja. Kita sudah masuk pada jam ini, jam misalnya katakan saja jam 11.30. Maka rapat penghitungan suara saya buka. Saya buka. Jadi buka habis. Semua panitia kan punya tugas masing-masing. Nanti ada panitia. Oke, saya lupa tadi. Kita di pemungutan suara dulu ya. Awal yang jam 10 tadi. Jadi teman-teman panitia ada berapa nanti? Kita berapa? 5 ke 7. 5. Kalau bisa pakai 7 ya, kalau bisa. Kita sesuai dengan KTP supaya belajar tentang dari mereka. Sehingga nanti diberikan tugas masing-masing. Ada 2 orang di depan pintu pegang DPT dengan daftar hadir. Ya, DPT nanti print 1 untuk panitia dengan panitia. Ada 2 orang yang duduk di depan pintu pendaftaran. Jadi mereka pemilih masuk, pemilih kan ada di luar, duduk di luar ya. TPS ada di ruang kelas. Jadi pemilih masuk melalui pintu pendaftaran, meja pendaftaran. Cek namanya di DPT ada atau tidak. Namanya ada, lalu over dia ke daftar hadir di situ. Dan mereka punya meja 1 di luar. Di depan pintu memang. Mereka daftar nama habis, masuk, duduk untuk menunggu giliran. Jadi 10 orang masuk dulu atau 5 orang masuk dulu untuk menunggu giliran. Terus ada 3 orang duduk di meja. Jadi ketua ada di tengah, di dalam, sudah di dalam, di ruang di dalam. Ketua nanti yang akan membacakan nama-nama itu. Yang 2 yang lain bantu untuk hitung suara-suara yang tadi itu, pastikan sesuai dengan jumlah pemilih. Jadi saat ketua panggil nama pertama datang, yang berdua ini, 2 di samping itu ambil surat-suara itu lalu berikan ke yang bersangkutan. Nanti di posisi di kotak itu kotak suara itu ada 1 yang jaga di situ. Ada 1 yang jaga di situ untuk memastikan surat-suara yang coblos tadi harus diisi di dalam, jangan sampai dia bawa pulang.
pastikan di situ. Terus di pintu keluar